Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizdiana Ningrum dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori informasi asimetris dan teori ekonomi mikro. Di sini kondisi tentang teori informasi asimetris pertama kali dicentrung oleh Arrow pada tahun 1963 dalam satu artikel yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economic of Medical Care di jurnal American Economic Review. Sedangkan istilah informasi asimetris digunakan oleh Akerlof pada tahun 1970 dalam karyanya dengan judul The Market for Lemons, Equality Uncertainty and the Market Mechanic. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar barang kecangan yang seperti itu, nilai rata-rata dari suatu komoditas cenderung turun, bahkan untuk barang dengan berkualitas bagus sekaligus. Penjual yang tidak memiliki nilai baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembelian dengan memberikan kesan seolah barang yang dijual yaitu bagus. Kondisi seperti itu membuat banyak pembeli menghindari penipuan atau penolakan melakukan transaksi dalam pasar seperti itu. Bahkan yang lebih buruknya yaitu menolak mengeluarkan uang besar dan transaksi tersebut. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan disclosure atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetris. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi, yaitu ketika terjadi perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen perusahaan, yaitu ketika investor memiliki informasi yang kurang lengkap, sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap. Maka perbedaan tersebut dikenal sebagai informasi asimetris. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi asimetris. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkat harga saham perusahaan. Kondisi informasi asimetris sangat mempengaruhi cost of equity karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan di dalam perusahaan. Dan di sini ada teori ekonomi mikro, yaitu ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kualitas faktor input, barang, jasa, dan jual beli. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa. Menentukan bagaimana harga pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, atau perilaku
dari sebuah industri. Contohnya yaitu ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap suatu produk. Ketika ada perubahan pada harga dan pendapatan. Ekonomi mikro juga dapat menjelaskan perilaku industri dalam menentukan jumlah tenaga kerja. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.